Ibu Sri Mulyani Indrawati. Terima kasih Ibu Menkeu. Menteri Perhubungan Bapak Dudi Purwagandi. Menteri Pekerjaan Umum Bapak Dodi Hanggodo. Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Wakil Menteri Pariwisata Ibu Niluh Puspa dan Bapak Sekretaris Kabinet Bapak Teddy Indra Wijaya. Di sini juga hadir Bapak Faik Fahmi Dirut Angkasa Pura Injourney, Bapak Dwi Ananda GM Bandara Suta dan Bapak Wamil Dansani Dirut Garuda Indonesia. Pertama-tama kami semua mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah tahun ini. Ini hari pertama sehingga tentu kita semua berbahagia menyambut bulan suci ini dan sekaligus insya Allah ada kabar gembira yang bisa pemerintah sampaikan kepada segenap masyarakat Indonesia. Yang pertama, tentu kami, para pembantu Presiden, berupaya yang terbaik untuk bisa menjalankan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, di mana beliau senantiasa ingin menghadirkan kebijakan yang pro rakyat, termasuk dalam rangka menghadapi masa mudik lebaran tahun ini. Beliau kemarin juga telah menyampaikan berbagai upaya, kebijakan, dan juga secara teknis mudah-mudahan bisa membantu masyarakat sehingga suasana di bulan suci ini semakin baik dan pada saatnya arus mudik juga arus balik itu bisa semakin aman, nyaman, dan menyenangkan. Dan juga yang lebih penting lagi adalah harga tiket yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Izinkan saya selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan, saya ulangi bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, di mana salah satu tugas utamanya adalah mengkoordinasikan sektor perhubungan. Maka pada kali ini kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait kebijakan menjelang mudik lebaran. Yang pertama, kita mengetahui dan memprediksi akan ada lonjakan mobilitas. Dan ini terjadi setiap lebaran dan lebih tinggi tentunya dibandingkan Nataru 2024 yang lalu. Oleh karena itu beberapa hal yang harus disiapkan. Pertama terkait dengan infrastruktur. Infrastruktur jalan, baik jalan tol, jalan non-tol, dan berbagai fasilitas pendukung transportasi, baik darat, laut, udara, maupun perkereta apian, ini juga harus kita pastikan. Menteri Perhubungan, Menteri PU, setiap saat berupaya untuk menghadirkan fasilitas yang semakin baik, termasuk juga posko-posko keamanan, posko keselamatan, juga posko kesehatan yang juga harus dihadirkan di sejumlah titik. Ini juga kita khususkan di lokasi-lokasi yang berpotensi terjadi kecelakaan, rawan kecelakaan selama ini secara statistik, maupun juga potensi bencana. Yang kedua, kami juga ingin memastikan adanya optimasi layanan transportasi. Ini multimoda. Kita ingin menambah flight, kemudian juga kereta api, dan pelabuhan serta kapal-kapal kita juga dipersiapkan lebih baik lagi untuk menunjang mudik lebaran. Posko terpadu lintas KL tadi juga saya sudah sampaikan, ini diharapkan juga bisa memonitor segala sesuatu yang terjadi di lapangan sehingga cepat untuk bisa mengambil keputusan dengan menggunakan sistem berbasis data termasuk AI. Kita berharap juga di sana sini dilakukan manajemen bahkan rekayasa lalu lintas jika diperlukan dan mendeteksi jika ada kepadatan yang terlalu berlebihan sehingga bisa diurai
dengan mekanisme yang dijalankan oleh Kementerian Perhubungan maupun Korlantas Polri. Kita juga ingin memastikan bahwa menghindari segala bentuk kecelakaan, apalagi yang fatal. Kita ingin tegas untuk menertibkan odol. Truk-truk odol, over dimension, overload, ini juga seringkali mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita ingin memastikan bahwa bukan hanya pengemudi, tapi juga para owner bertanggung jawab. Jangan sampai truk-truknya berlebihan kapasitas, terutama di jalan-jalan yang padat penduduk dan padat pengemudi, itu bisa menyebabkan kecelakaan di jalan. Kemudian kami juga sampaikan kebijakan lainnya terkait dengan upaya mengurai kemacetan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB terkait dengan mengurai kemacetan dengan cara flexible working arrangement, flexible work arrangement, atau dulu sering dikenal sebagai work from anywhere. Ini harapannya adalah kita bisa mendahulukan ataupun memulai distribusi mobilitas menjelang mudik lebaran lebih dulu, H-7. Jadi pada tanggal 24 Maret diharapkan sudah bisa diberlakukan work from anywhere atau flexible work arrangement. Ini diharapkan untuk mengurangi puncak-puncak kepadatan lalu lintas di hari-hari atau di malam-malam menjelang Idul Fitri. Kita tahu Idul Fitri nanti juga berhimpitan dengan Hari Raya Nyepi untuk saudara-saudara kita umat Hindu khusus yang ada di Bali. Nah, ini kita harus atur benar supaya tidak terjadi penumpukan yang terlalu parah. Oleh karena itu harapannya dengan juga disesuaikan dengan sekolah, ya libur-libur sekolah, ini juga mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk mengurai kemacetan yang berlebihan. Kami juga ingin memastikan bahwa ada insentif, ya, penurunan harga tiket. Nah, kali ini kami ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN khususnya, termasuk juga semua yang terkait atau sebagai stakeholders di bidang industri penerbangan, kita berhasil secara umum menurunkan biaya atau ongkos ke bandar udaraan, lalu mengurangi harga aftur di 37 bandara. Kemudian fuel surcharge itu juga bisa dikurangi sehingga itu sendiri agregatnya bisa seperti penurunan harga tiket di masa Nataru. Tapi yang lebih membahagiakan, terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan, kali ini ada insentif tambahan dari pemerintah berupa PPN. Sebagian ditanggung pemerintah sebesar 6%. Ini yang akhirnya secara agregat mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik secara keseluruhan selama kurang lebih 2 minggu itu di angka 13 hingga 14% harga penurunan tiketnya. Ini mudah-mudahan juga membantu masyarakat yang sudah mempersiapkan diri akan pulang kampung, bertemu dengan keluarga, merayakan Idul Fitri di kampung halaman masing-masing. Itu yang menurut saya bisa saya sampaikan. Sekaligus saya juga menjelaskan dari Kementerian PU sudah berkoordinasi untuk pengguna jalan darat ada diskon 20% untuk tol di sejumlah atau di berbagai ruas jalan tol yang ada di Indonesia. Ini juga sebuah upaya untuk bisa mengurangi biaya perjalanan darat masyarakat kita. Selebihnya, Kementerian Perhubungan juga
berupaya bersama dengan Kementerian BUMN untuk mengadakan mudik gratis 100.000 orang, baik itu bis, kereta api maupun kapal laut. Ini juga mudah-mudahan bisa sedikit membantu. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, media, teman-teman media, mohon disampaikan kepada masyarakat luas, ini adalah upaya pemerintah, tentu arahan dan direktif khusus dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sekali lagi ingin membuat perjalanan masyarakat di bulan suci Ramadan, khususnya Lebaran ini semakin aman, nyaman, terjangkau, dan menyenangkan. Demikian pernyataan Presiden saya. Terima kasih. Saya serahkan kepada Ibu Menteri. Terima kasih. Terima kasih Pak Menko. Terima kasih Pak Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar kita terus membantu masyarakat terutama pada masa-masa yang luar biasa penting seperti Hari Raya ini, di mana masyarakat akan melakukan mobilitas untuk kembali pulang kampung atau bertemu dengan sanak saudara. Maka kami di Kementerian Keuangan atas koordinasi dari Pak Menko beserta seluruh kementerian terkait juga berpartisipasi untuk bisa memberikan keringanan bagi masyarakat yang akan melaksanakan traveling di dalam hari-hari mendekati Lebaran. Kemarin kami sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2025. Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 ini adalah mengenai pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah sebagian untuk tiket ekonomi yang akan dilakukan atau untuk domestik dalam hal ini bagi masyarakat kita yang akan melakukan traveling. Dari PMK ini kita akan tampilkan, akan berlaku untuk pembelian tiket tanggal 1 Maret hingga tanggal 7 April bagi traveling atau tiket yang akan melakukan perjalanan antara tanggal 24 Maret hingga 7 April 2025. Artinya seluruh tiket ekonomi dalam negeri yang dibeli mulai hari ini tanggal 1 Maret hingga 7 April untuk jadwal penerbangan antara 24 Maret hingga 7 April akan dikurangi pajak pertambahan nilainya sehingga hanya membayar pajaknya 5%. Artinya yang 6% ditanggung oleh pemerintah. PMK ini kemudian akan berlaku efektif bagi yang akan melakukan pembelian mulai hari ini tanggal 1 Maret. Bagi yang sudah terlanjur beli mungkin nggak kena ya jadinya ya, karena kemarin sudah beli, jadi nyesel padahal kemarin sudah membuat, tapi tanggal 1 Maret masih bisa. Nah, periode tanggal 24 Maret hingga 7 April ini dengan penurunan PPN, penurunannya 6% ya, sehingga yang dibayar hanya 5%, ikut berkontribusi sesuai yang tadi dijelaskan oleh Pak Menko AHY adalah menurunkan tiket pesawat ekonomi dalam negeri tadi hingga bisa mencapai antara berapa tadi Pak? 13%, 13 hingga 14%. Demikian yang saya bisa sampaikan. Jadi kami di Kementerian Keuangan telah melakukan
langkah untuk bisa terus mendukung dan mengurangi beban masyarakat, meskipun pada saat yang sama kami juga tetap berkewajiban untuk mengumpulkan penerimaan negara untuk masyarakat juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih, Pak. Pak Menteri? Tutup. Ya. Demikian pernyataan pers dari kami. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan mohon berkenan teman-teman media untuk menyampaikan ke masyarakat luas atas kebijakan yang membantu masyarakat dalam perjalanan menjelang mudik lebaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.